Mana? Memang sih anak muda kadang begini ya, politik itu harus pakai duit gitu ya. Untuk dapat dukungan kita harus beri saweran gitu kan. Secara aturan dalam undang-undang pemilu bahwa money politik itu dilarang. Orang yang orang yang kedapatan melakukan tindak pidana money politik itu akan terkena jeratan hukum pidana penjara. Baik yang menjanjikan, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi yang kena itu bisa calon, yang kena bisa pemilih atau tim ses. Nah, kalau dia kedapatan ada bukti berupa uang, foto, saksi-saksi bahwa dia menerima uang dari calon atau tim ses dan itu terbukti dalam persidangan, maka akan kena pidana. Itu artinya money politik itu dilarang. Hai Sobat Garda, selamat datang kembali di Garda Podcast bersama dengan saya Maria Anggita. Di episode kali ini kita masih ditemani oleh beliau Dr. Gede Swadana, akrab disapa Bli Gede. Ya, Maria. Untuk yang belum tahu, Bli Gede ini adalah tokoh muda di Bali yang terjun di dunia politik ya, Bli Gede? Betul. Baru saja. Tapi sebenarnya sudah dari lama tertarik dan juga kecemplung ke dunia politik itu dari mahasiswa, kan aktivis dulu. Pernah jadi ketua organisasi di mahasiswa, kan sering diskusi soal politik lah. Betul. Kemudian jadi jurnalis 10 tahun sering meliput soal politik juga. Kemudian jadi ketua KPU di usia 33 tahun. Ya lumayan muda lah waktu itu kan. Jadi ketua KPU Buleleng, ngurusin politisi. Nah, jadi gini Maria, dulu saya waktu wartawan meliput politisi. Iya. Jadi KPU ngurus politisi. Sekarang diurus jadi politisi. Tapi awalnya ini kenapa sih tertarik di bidang politik? Apalagi dari muda kan, Bli Gede, kok bisa sih tertarik di bidang politik? Karena gini, kita memahami bahwa hidup kita, makan, minum, pendidikan, kesehatan, itu semua lahir dari kebijakan politik. Ya, dilahirkan oleh siapa? Para politisi. Kalau kita apatis terhadap politik, ya nasib kita nggak bisa kita tentuin sendiri, tapi ditentukan oleh para politisi. Ya kalau politisi itu baik, gitu misalnya, dia memang peduli dengan masyarakat, dengan rakyat. Kalau nggak, kita hidup susah, padahal kita ingin mengubah. Kalau kita nggak masuk dunia politik, kita nggak bisa mengubah tapi keadaan. Yang sebenarnya masuk dalam dunia politik tuh apa aja? Sampai mana sih batasnya gitu? Politik itu ada politik inspiratif, ada politik praktis. Nah, kalau dulu masih mahasiswa, jadi jurnalis, lebih bicara politik inspiratif. Kita banyak diskusi, aksi, advokasi gitu kan. Diskusi misalnya ada kebijakan pemerintah yang menurut kita kurang memihak rakyat misalnya. Kita diskusi pagi, siang, malam dengan teman-teman, menganalisis apa yang terjadi, dampaknya bagaimana, apa harus kita lakukan. Nggak cukup selesai lewat diskusi, kita bikin aksi, demonstrasi. Nah, dulu demonstrasi itu biasa kita lakukan gitu kan, ke DPR sambil kita latihan orasi, latihan keberanian gitu. Di Buleleng waktu itu ya itu hal yang biasa lah, kita ke DPR demonstrasi. Kadang ke Polres juga pernah tuh waktu kita mahasiswa. Nah, kemudian diskusi, aksi, dan advokasi. Advokasi itu sering kita lakukan. Misalnya Bli ya, dulu waktu ada beberapa kasus seksi di Bali yang jadi perbincangan publik pada saat pandemi. Misalnya kasus Desa Dharmawati yang diduga menghina atau menista agama Hindu lewat ceramahnya gitu kan. Ya, saya dan teman-teman lapor ke polisi sebagai bagian dari aksi dan advokasi sekaligus gitu kan. Walaupun kita tahu ujung-ujungnya selesainya sampai di mana gitu, kita paham secara hukum, paham secara politik, paham. Tapi aksi itu harus dilakukan sebagai wujud pembelaan kita sebagai dharma agama dan dharma negara. Kemudian kasus Sudaji yang dijadikan tersangka waktu dia ngaben massal. Mungkin Maria dengar ya, awal pandemi itu. Saya sebagai kuasa non litigasi di situ, berkoordinasi dengan polisi, dengan Kasat Reskrim, dengan Kapolres, negosiasi seru banget gitu kan. Akhirnya berhasil membebaskan mereka. Kasusnya jadi SP3, diberhentikan oleh polisi. Itu juga bagian dari proses hukum sebetulnya.
Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Nah, untuk public policy, kemarin misalnya SMA Bali Mandara, saya getol dengan teman-teman berjuang, tapi belum berhasil. Karena apa? Karena kita belum punya kewenangan. Nah, untuk bisa memperjuangkan berhasil mengubah kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat harus terjun ke politik. Mau nggak mau? Mau nggak mau, Maria. Jadi anak-anak muda, saya sebagai anak muda mau nggak mau harus masuk ke gelanggang politik. Karena paham kemarin demonstrasi soal SMA Bali Mandara nggak digubris sama Pak Gubernur. Iya. Mau nggak mau harus masuk ke dunia politik. Lewat apa? Ya saat ini DPD yang dipilih, gitu Maria. Tapi sempat takut gak sih? Karena saya kan sebagai anak muda ya. Ngeri-ngeri sedap ya? Ngeri-ngeri sedap. Kalau ngomong politik itu nggak tahu apa sih yang boleh diomongkan, apa yang enggak. Kemudian apalagi kalau misalnya Beli Gede nih memutuskan untuk terjun langsung sebagai seorang, sekarang masih calon ya, calon politisi. Takut gak sih? Karena politik itu kan pasti ujung-ujungnya ngomonginnya uang, ujung-ujungnya ngomongin power ya. Takut gak sih? Apa sih yang ada di pikiran Beli Gede? Takut sih enggak. Mungkin karena Beli itu orang Buleleng ya. Orang Buleleng itu kan karakternya berani, egaliter gitu kan, boye gitu kan. Jadi kalau nyali mungkin itu sudah bonus ya. Berdarah daging udah. Dari karakter orang Buleleng lah ya, yang egaliter gitu ya, yang berani, blak-blakan bicara, kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Tetapi kalau kita ada di dunia politik ya cara mengkritiknya harus bisa terukur lah. Mungkin karena Beli pernah jadi jurnalis, sering menulis, kemudian jadi KPU, ketua KPU, jadi tahu batas-batas mana kita mengkritik. Nah, sepanjang kritik itu terkait dengan public policy, terkait dengan kebijakan, nggak ada masalah. Jadi anak muda sepanjang mengkritik kebijakan tidak ada masalah. Ada semacam adagium mengatakan, jika kita mengkritik seorang kepala daerah atau pejabat publik, jangan Anda mengkritik karena benci orangnya. Betul. Tapi kritiklah sikapnya dan kebijakannya. Nah, jadi itu Beli selalu pegang. Jadi Beli mengkritik Pak Gubernur, mengkritik kebijakannya, bukan mengkritik karena Beli benci dengan orangnya. Beli justru sayang sama Pak Gubernur, karena sama-sama orang Buleleng, gitu kan? Supaya orang Buleleng itu punya legasi yang bagus dalam kepemimpinan. Pak Mangku Pastike legasinya bagus, Pak Koster, karena Beli sayang sama Pak Koster, Beli kritik kebijakannya supaya legasinya bagus. Misalnya soal SMA Bali Mandara, kalau itu dilanjutkan itu kan jadi legasinya Pak Koster, Pak Gubernur, selaku gubernur gitu kan. Misalnya dia memperbanyak SMA Bali Mandara di seluruh kabupaten, itu kan jadi legasi yang bagus. Itu wujud cinta saya sama Pak Gubernur. Gitu. Nah, kemudian uang dan sebagainya, power. Nah, itu memang bagi anak muda, stereotip anak muda terhadap dunia politik kan begitu ya. Mungkin Maria begitu ya. Iya, saya pribadi ini ngomong langsung ya. Pengalamannya pribadi. Memang Maria, anak muda itu punya stereotip bahwa politik itu menakutkan. Politik itu intrik. Politik itu penuh dengan uang, ya, permainan uang, dengan power gitu ya. Kekuasaan yang katakanlah dengan power dia bisa mengambil kebijakan apa aja, nggak peduli baik atau tidak buat rakyatnya gitu. Padahal ini pengalaman sendiri ya, masuk ke dunia politik sekarang ternyata menyenangkan. Oh gitu ya? Iya, tidak seram-seram banget gitu ya. Kata orang serem politik itu, ternyata enggak. Asik aja kita diskusi. Beli sekarang diskusi dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, Beli ceritakan bahwa politik itu menyenangkan. Jadi sepanjang kita betul-betul punya integritas, punya komitmen, tulus, ya fine-fine aja, menyenangkan politik itu. Kita berdiskusi, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan dan sikap politik, itu sah-sah aja. Tapi bagi anak muda, itu kadang kan, gimana ya Maria? Mungkin karena tidak dibiasakan juga ya, karena selama ini mungkin sosok-sosok yang ada di kursi pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah bukan berumur ya, berpengalaman lebih lah. Ya. Belum banyak sosok-sosok muda yang menempati posisi-posisi penting di bidang politik. Tapi sekarang sih sebenarnya kalau kita lihat dari menteri, kemudian anggota wali kota, anggota DPD itu kan sekarang udah mulai banyak sosok-sosok muda juga ya.
Karena gini, memang sih persepsi publik bahwa politisi di kalangan baby boomers atau kolonial, ya seperti tadi, dari stereotip anak muda itu, bahwa politik itu kejam, intrik, saling tikam gitu kan. Itu yang muncul, persepsi itu muncul karena perilaku tokoh-tokoh politik kolonial ya begitu kemarin. Mungkin Maria belum pernah melihat dan mengalami langsung terbakarnya beberapa gedung di Buleleng karena politik, gitu kan? Kemudian ada yang dipenjara karena politik, karena korupsi, gitu kan? Kemudian saling sliding, gitu kan? Yeah. Dengan tanda kutip kasar, gitu kan? Karena itu stimulus atau gaya politik yang dipertontonkan oleh kaum kolonial nih, senior-senior saya nih, yang baby boomers gitu kan, yang sudah sepuh sekarang, lingkungannya begitu pada waktu itu, akhirnya stereotip anak muda menjadi begitu, persepsi anak muda jadi begitu. Nah, dengan hadirnya ada Mas Gibran nih, kan, dengan hadirnya Mas Nadiem gitu kan, anak-anak muda masuk ke dunia politik, kemudian staf sus milenial yang dipilih oleh Pak Jokowi. Itu semakin membuka atau memperluas persepsi atau memperbaiki atau mengubah persepsi anak muda tentang politik, bahwa politik itu menyenangkan. Nah, tugas beliau ini sebagai generasi di generasi X, kalau Maria generasi apa nih? Sama kok. X kayaknya. Milenial ya? Sorry, milenial. Iya. Nah, tanggung jawab beliau ada di generasi X adalah memberikan tradisi politik yang baru. Bahwa politik itu santun, beda pendapat tuh biasa, saling kritik tuh biasa. Setelah itu kita berangkulan juga biasa. Nah, sebagai individu kita teman, kita sahabat, tetapi dalam sisi sikap politik soal kebijakan, kalau itu nggak bagus kita kritik. Nah, itu kepentingan publik semua. Tapi urusan pribadi ya tetap teman. Nah, hal itu yang harus kita sering sampaikan kepada publik atau kita pertontonkan kepada anak muda, sehingga anak muda tertarik masuk dunia politik. Gitu. Sebentar lagi ini kan udah tahun depan ya akan ada pemilihan umum. Nah, kalau kita ngomongin pemilihan umum, otomatis kita ngomongin kampanye. Nah, kampanye itu kan ada banyak caranya, ya beli gede. Nah, seringkali nih pasti beli gede pernah lihat, saya yakin juga penonton pernah lihat ada calon-calon yang ngasih uang ke masyarakat atau ngasih souvenir atau bantuan dalam bentuk materi ke masyarakat. Itu sebenarnya apakah itu adalah hal yang boleh dilakukan atau gimana tuh beli gede? Karena saya kan awam nih, dari perspektif beli gede gimana? Memang sih anak muda kadang begini ya, politik itu harus pakai duit gitu ya. Untuk dapat dukungan kita harus beri saweran gitu kan. Secara aturan dalam undang-undang pemilu bahwa money politik itu dilarang. Orang yang berhasil, orang yang kedapatan melakukan tindak pidana money politik itu akan terkena jeratan hukum pidana penjara. Baik yang menjanjikan, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi yang kena itu bisa calon, yang kena bisa pemilih atau tim ses. Nah, kalau dia kedapatan ada bukti berupa uang, foto, saksi-saksi bahwa dia menerima uang dari calon atau tim ses, dan itu terbukti dalam persidangan, dilarang. Tapi lantas kenapa sampai sekarang masih banyak politik itu dilakukan ya beli gede? Apa yang memang susah untuk membuktikannya atau masyarakat juga kurang bekerja sama, atau mungkin masyarakat juga nggak tahu bahwa itu dilarang gitu? Sebetulnya masyarakat paham juga sih sebetulnya. Tetapi itulah realitas politik kita saat ini, Maria. Jadi menurut pandangan beliau pribadi sebagai pernah jadi ketua KPU yang ngurusin soal politik dan sekarang ada di politisi, beliau melihat bahwa politik uang itu realitas yang terjadi. Itu umumnya dilakukan oleh para caleg yang tidak percaya diri. Mereka nggak punya ide, nggak punya gagasan apa yang harus dilakukan, gitu kan, untuk konstituennya nanti, misalnya dalam
Gagasan dia dalam bidang pendidikan apa? Politik, ekonomi, dan sebagainya. Nggak ada, karena memang nggak punya kemampuan gitu. Karena dia nggak percaya diri, akhirnya jalan pintas, pakai politik uang. Ada tuh contoh Maria di Buleleng waktu beli jadi ketua KPU. Orang sampai ngabisin duit 3 miliar. 3 miliar untuk kampanye tok. Iya, untuk maju sebagai DPRD kabupaten. Waduh. Dan hasilnya zong. Oh ya? Nggak jadi. Artinya orang yang pakai politik uang itu terjadi, tetapi hasilnya belum tentu jadi. Karena yang jadi bisa jadi tim sesnya yang untung banyak, gitu. Nah jadi itu realitas. Nah selama beli sekarang turun di lapangan, ternyata tidak semua masyarakat memilih karena uang. Oke. Masih ada istilahnya masyarakat yang punya harapan bahwa saya pengen nyoblos yang nggak pakai duit. Saya pengen nyoblos yang betul-betul tulus buat masyarakat. Banyak masyarakat seperti itu. Cuma pilihannya yang nggak ada. Artinya dari menu makanan itu semua calonnya saya nanti kasih bansos ya, saya nanti kasih bantuan ya, saya nanti kasih uang ya. Akhirnya masyarakat karena nggak ada pilihan lain, itu aja calon yang ada ya. Terpaksa mereka memilih begitu. Tapi kalau kita tawarkan menu yang baru bahwa ini ada loh calon yang nggak pakai duit, artinya money politik bisa jadi dan masyarakat akan memilih. Ternyata ceruk pasarnya ada. Oke. Jadi masyarakat itu ternyata punya harapan bahwa dia ingin memilih politisi yang nggak pakai duit, yang nggak pakai money politik. Harapan itu besar. Nah, ini sepadan sesuai dengan hasil riset yang beli baca bahwa di Indonesia money politik itu masih terjadi. Ternyata masyarakat yang mengaku menerima uang untuk pemilu pada saat hari H gitu, serangan fajar dan sebagainya sebesar 33%. 33%. Masyarakat yang mengaku menerima uang. Hasil riset ya, menunjukkan begitu. Nah, kemudian dari 33% itu, dari 33% yang menerima, ternyata hanya 11% yang nyoblos orang yang ngasih dia duit. Berarti kecil sebenarnya ya? Secara efektivitas kecil. Contoh misalnya, populasi 1 juta orang, gitu kan. Kita punya populasi 1 juta orang di Bali. Orang yang nerima duit, orang yang mendapat duit dari calon itu 300.000 ya, 33%, anggaplah 300.000. Dari 300.000 yang nerima uang itu, yang nyoblos orang yang ngasih dia duit hanya 11.000, 11%-nya. Kan kecil banget. 11.000 untuk misalnya ke DPR RI belum jadi. Padahal keluar duit udah 5 miliar gitu misalnya. Kalau di DPRD kabupaten populasinya paling 50.000 pemilihnya. Dari 50.000 itu paling yang nyoblos orang yang beri dia duit paling cuma 2.000 orang atau 1.000 orang. Belum jadi juga karena satu kursi di DPR kabupaten 3.000 4.000 baru jadi. Kalau dapat 1.000 enggak. Padahal duitnya berapa? 3 miliar keluar kan? Belum tentu jadi. Dan riset berikutnya menunjukkan bahwa ternyata uang itu netes ke pemilih dikit. Ternyata dari uang yang dikeluarkan oleh seorang caleg lebih banyak masuk ke kantong tim ses. Makanya ada istilahnya yang sukses adalah tim ses. Namanya aja udah tim ses. Sukses. Siapa yang sukses nggak tahu ya. Ya betul. Nah kalau beli selama turun ini memang nggak pakai duit. Kalau cost politik, nah istilahnya ya dalam politik, cost politik ada. Oh mungkin bantu jelasin dulu nih Bli, apa tuh bedanya cost politik sama politik uang ya. Kalau cost politik itu biaya yang dikeluarkan oleh calon. Nah, ini buat anak muda nih. Ada istilahnya cost politik, biaya politik. Itu diatur dalam kampanye nanti. Kita laporkan ke KPU tuh berapa kita pakai duit. Untuk bikin alat peraga, misalnya bikin kartu nama, bikin baju, bikin spanduk, biaya perjalanan, gitu kan? Itu masuk cost politik. Nah, itu punya harus dikeluarkan kan, kalau tanpa itu kan nggak bisa jalan gitu kan. Kemudian
money politik itu adalah uang yang dipakai untuk membujuk orang untuk memilih. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi ada bedanya cost politik dan money politik. Nah, gitu. Dan cost politik ini berarti kan misalnya seseorang nih Bli Gede mau maju sebagai seorang politisi, berarti dia tetap butuh modal, uang untuk cost politik ini. Itu biasanya dari uang pribadi kah atau uang partai atau dia mungkin cari sponsor atau kayak gimana biasanya? Untuk partai politik, sepemahaman Bli beda-beda. Ada yang memang partai politiknya yang biayai. Ada tuh partai politik yang kebijakannya begitu, dia yang biayai. Kemudian ada yang duit pribadi, ada juga sumbangan. Emang boleh. Oh, memang boleh ya. Misalnya Maria nih mau nyumbang ke Bli sebagai individu boleh, tapi ada batasannya. Berapa maksimal. Misalnya Maria punya perusahaan, nyumbang ke Bli boleh, atas nama perusahaan, besarannya juga beda. Dan itu harus dilaporkan ke KPU. Itu namanya cost politik. Kita gunakan untuk sosialisasi, kita gunakan untuk membuat alat peraga, membuat kartu nama dan sebagainya, untuk memperkenalkan kita kepada publik. Itu namanya cost politik. Beda-beda. Obama dulu di Amerika dulu menang, itu karena donasi dari pemilihnya, konstituennya. Tahu kan Maria dulu bahwa dia diberikan donasi berapa dolar gitu kan? Itu tradisi yang terjadi di Amerika. Nah, kalau di Indonesia belum, apalagi di Bali belum. Mudah-mudahan next ke depan ada yang mau begitu. Tapi tergantung politisi juga, dia mau nggak berkomitmen bahwa jika saya jadi, semua hidup saya wakafkan istilahnya, saya ikhtiar bahwa untuk masyarakat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kayaknya suatu saat nanti akan ada politisi di Bali yang dibiayai oleh publik dari donasi-donasi itu. Suatu saat bisa jadi. Kalau sampai publik mendonasikan uangnya untuk seorang politisi, artinya kan publik ini benar-benar percaya ya banget sama tokoh ini ya, trustnya itu besar. Nah, sekarang kalau kondisinya politisi yang memberikan uang kepada masyarakat, artinya itu kan belum ada trust nih dari masyarakat. Nah, ada efek sampingnya nggak sih, Bli? Kemudian apakah politisi ini, karena saya sempat lihat di TikToknya Bli Gede ya, judulnya itu kalau nggak salah transaksi apa tuh? Transaksional ya. Itu gimana coba? Mungkin bisa dijelasin dulu. Gini, sederhana aja. Kalau kita sebagai publik nih, sebagai pemilih, misalnya Maria nih sebagai pemilih, Bli sebagai calon. Maria, Bli kasih uang 300.000, nanti coblos Bli ya, gitu kan. Nah, begitu Maria mencoblos Bli dan Bli jadi anggota DPD nanti, maka Bli anggap ini sudah lunas. Uang yang saya kasih ke Maria dianggap sudah lunas. Berarti kayak jual beli. Jual beli. Jadi suara saya seharga 300.000 gitu ya. Nanti kalau Maria nggak makan, ya karena kebijakan pemerintah yang nggak berpihak, gitu kan. Ada gangguan kesehatan, ekonominya nggak bagus, terus mau minta tolong ke Bli nggak akan peduli. Ngapain juga uang udah lunas, tanggung jawab saya kepada Maria udah nggak ada. Karena saya udah keluarin duit banyak nih. Misalnya yang 3 miliar tadi tuh, keluar duit banyak 3 miliar. Begitu jadi, maka yang harus dilakukan adalah gimana caranya balik modal. Gak cukup loh gaji DPR Maria buat mengembalikan modal 3 miliar, 5 miliar dalam 5 tahun. Coba ini mungkin penonton ada yang belum tahu gaji DPR itu harusnya berapa sih? Nah, kalau mungkin lihat ininya Krisdayanti dulu ya. Kalau di kabupaten Bli nggak tahu persis sih berapa nominalnya. Tetapi yang secara prinsip bahwa gaji itu tidak akan cukup buat menutup biaya money politik yang ia lakukan. Tidak akan cukup. Artinya nanti politikus itu atau anggota DPR itu akan fokus pada dirinya. Tidak lagi peduli dengan publik, dengan masyarakat konstituennya. Karena dianggap udah lunas. Jadi jangan coba-coba Anda mengadu ke saya gitu kan, udah lunas. Jadi saya nanti calon anggota DPR itu akan melakukan praktek-praktek korupsi misalnya. Kan banyak nih anggota DPR yang terjerat korupsi, bupati terjerat korupsi, para menteri terjerat korupsi kan. Karena yang dilakukan begitu untuk balik modal. Kemudian dia akan melakukan korupsi kebijakan misalnya. Korupsi kebijakan itu dia kong kali kong gitu kan. Kata belece gitu kan dengan pengusaha,
membuat sebuah perda yang menguntungkan si pengusaha itu, tapi merugikan publik. Satu pasal itu bisa dihargai berapa ratus juta, berapa miliar. Nah, artinya kebijakan publik yang dibuat tidak lagi memihak masyarakat, tapi memihak pengusaha. Itulah yang dilakukan kalau politisi itu sudah melakukan politik transaksional, dan masyarakat juga mau dijadikan sebagai objek politik transaksional. Jadi itu dampaknya sangat negatif. Maka dari itu saya hadir di sini dengan cara yang berbeda. Beli turun ke lapangan, ke desa-desa, ternyata masyarakat tidak semuanya suka uang. Oh, masa ya? Iya, beli turun nih Maria, ke hampir 30 desa sekarang di Buleleng. Ketemu tokoh masyarakat, ketemu anak-anak muda, ketemu orang tua gitu kan. Mereka bilang begini, Beli Gede, beli dengan datang ke sini saja, itu sudah kebanggaan buat kami. Kalau beli justru datang membawa uang, saya akan tolak, karena uangnya Beli Gede tidak akan cukup buat membeli desa kami, tidak cukup membeli harga diri kami dan masyarakat kami. Justru akan kami tolak. Nah, dengan beli datang itu sudah sebuah penghargaan buat kami bahwa ada loh calon yang mau turun langsung ketemu masyarakat. Yang benar-benar peduli sama masyarakat. Ya mungkin dia yang menilai ya. Kita dilihat tulus, kita dilihat ya sama aja gitu, duduk santai, ngopi bareng gitu kan. Bahkan saya kemarin ada diundang makan malah di Serambi depan rumahnya gitu kan, kalau masyarakat. Artinya masyarakat merindukan yang begitu. Nah, cuma ya politisi kadang nggak pede melakukan hal yang begitu, karena itu perlu upaya yang sangat luar biasa sebetulnya untuk melakukan begitu. Capeknya minta ampun, waktunya juga banyak tersita untuk itu. Beda kalau kita sebar duit serangan fajar selesai, siapkan duit 5 miliar jadi gitu untuk serangan fajar misalnya. Walaupun secara efektivitas belum tentu semua jadi gitu kan. Ternyata masyarakat nggak semuanya begitu. Nah, artinya harapan-harapan politik tanpa uang itu ada. Oke, harapan untuk politik tanpa uang itu ada. Selain uang, selain money politik, ada lagi nggak jenis politik lainnya yang mempengaruhi masyarakat ini memilih seorang tokoh? Selain misalnya, uang ya. Misalnya, saya memilih seseorang karena kita dari satu kampung, dan seperti itu. Atau di Bali mungkin ada kata yang lebih tepat ya. Soroh. Soroh, iya. Misalnya saya memilih seseorang karena kita sama sorohnya. Itu masih terjadi di Bali? Itu masih terjadi, praktek itu di Bali. Masih terjadi karena mungkin masyarakat melihat bahwa saya memilih seseorang karena memiliki persamaan identitas. Persamaan wangse, persamaan soroh, persamaan daerah gitu kan. Itu masih terjadi. Nah, karena begini, itu disebut sebagai ada istilah begini dalam politik identitas dan politisasi identitas atau politisasi sara. Kalau politik identitas itu keniscayaan. Ya, artinya begini, Maria, Beli, dan masyarakat kalau dalam antropologi ya, identitas itu artinya kita ini tumbuh dalam sebuah identitas tertentu. Misalnya Maria nih, dekatnya ke identitas apa misalnya? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia, ada keturunan misalnya gitu kan. Bukan orang Bali gitu kan. Iya. Nah, kalau Beli, orang Bali nih, suku Bali gitu kan. Maria sukunya mana gitu kan. Mungkin identitas agama misalnya. Suku, bahasa, kemudian kedaerahan gitu. Itu dalam politik itu sebuah keniscayaan, bisa dilakukan. Beli sepakat politik itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kita satu suku, satu agama, satu soroh kalau di Bali ya, satu wangse gitu kan. Itu bisa dilakukan karena itu sebagai sebuah keunggulan, istilahnya positioning dirinya dibanding tokoh politik yang lain. Kalau Beli Gede sendiri memanfaatkan hal itu enggak? Saya berusaha sekarang untuk tidak memanfaatkan politik identitas soroh ya kalau di Bali sebagai sebuah
jargon politik. Oke. Misalnya saya Soro A, maka pilihlah ya warga Soro A, pilihlah saya gitu. Saya nggak akan pakai itu. Karena saya ingin ke depannya politik di Bali itu lebih modern ya. Bahwa kita memilih orang itu karena kapasitas. Nah, jadi Soro A dia bisa memilih calon dari Soro B. Selama si calon B ini dari Soro B ini punya kapasitas, punya kemampuan, ide gagasannya sesuai dengan kepentingan yang diwakilkan atau yang menjadi representasi dari Soro A ini. Jadi jangan alergi Soro A memilih calon dari Soro B sepanjang dia punya kompetensi. Dan Soro A boleh memilih calonnya dari Soro A sepanjang punya kompetensi juga. Kalau enggak, ya nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Jangan maksain, pokoknya ini saya Soronya sama, saya harus pilih. Karena Soro saya terbesar di Bali gitu, supaya dia menang. Tapi secara kompetensi, jejak rekamnya nggak bagus, terus dipilih, akhirnya begitu dia jadi, dia nggak punya kemampuan. Ya gitu kan, nggak punya manajerial, jejak rekamnya nggak bagus, malah. Apa yang dilakukan setelah jadi pemimpin justru nanti akan kebijakannya mabuk nih. Hasilnya kebijakannya nggak berpihak kepada masyarakat, bikin kebijakan yang asal gitu lah ya, yang tidak menjadi kebutuhan publik. Nah, artinya ke depan itu kita sebagai orang Bali, Soroh apapun bisa milih calon dari Soroh yang lain gitu. Agama juga begitu. Ya, di Bali misalnya boleh saja milih calon dari agama yang lain, nggak apa-apa sepanjang dia punya kapasitas dan punya memang kemampuan untuk memajukan Bali. Nah, yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas. Nah, itu harus dibawahi, garis bawah itu Maria. Oke, apa itu politisasi identitas? Nah, politisasi identitas itu adalah mengkapitalisasi identitas perbedaan suku, agama, ras, politik, Soroh dikapitalisasi untuk kepentingan politik diri sendiri atau kelompok, sehingga nanti muncul bibit-bibit permusuhan. Misalnya saya Soro A, jangan pilih dia, Soro B, nanti kamu akan bla bla bla, gitu kan? Nah, mengkapitalisasi perbedaan identitas Soro agama untuk memicu permusuhan, untuk menciptakan sentimen-sentimen itu yang nggak boleh. Gitu. Oke, coba saya rangkum sedikit ya, Beli Gede. Ya. Tadi kita sempat ngomong tentang ini, kalau politik identik dengan uang, power, dan juga identitas berarti ya. Tiga hal ini yang kemudian mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan seseorang lah, seperti itu. Kalau money politik ada bedanya dengan cost politik. Ya. Jadi money politik itu secara undang-undang sudah diatur bahwa itu adalah sebuah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan dan ada hukuman 4 tahun penjara ya, kalau tidak salah ya. Beli agak lupa. Nanti kita cek lagi ya di undang-undang pemilu. Ya, undang-undangnya itu dilarang. Tapi ada juga cost politik yang itu adalah semua biaya yang diperlukan dan dikeluarkan secara legal dan wajib dilaporkan ke KPU untuk keperluan kampanye. Oke. Kemudian kalau kita ngomong soal identitas, ada perbedaan antara kapitalisasi identitas dan juga politisasi identitas. Politisasi identitas ini adalah hal yang niscaya ya. Nggak boleh dilakukan. Oh, politisasi identitas ini tidak boleh dilakukan. Ya. Yang boleh itu tadi? Politik identitas bisa. Politik identitas. Ya. Ini politisasi yang nggak boleh. Oh, oke. Jadi gini. Politik identitas dan politisasi. Ya. Politik identitas itu untuk menunjukkan kita tuh beda, kita punya keunggulan atau kita punya kesamaan. Oke. Sehingga orang yang merasa punya kesamaan dia akan memilih. Misalnya dari agama A atau Soroh yang sama, boleh itu digunakan untuk meraup simpati karena kita punya persamaan identitas. Biasanya secara alam bawah sadar kalau orang punya persamaan identitas dia pasti milih, gitu kan? Secara alam bawah sadar, secara mayoritas. Nah, yang tidak boleh adalah politisasi identitas. Untuk politisasi yang nanti bisa memicu konflik, permusuhan, dendam. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi
saya dari soroh A, agama A, kamu nggak boleh nyoblos dia karena dia agamanya beda. Hal-hal seperti itu itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nah, apalagi di situ ada ancaman-ancaman, terus ada bibit-bibit permusuhan, nah itu yang nggak boleh. Nah, sepanjang orang itu punya kapasitas dari satu identitas bisa dipilih. Atau kalau orang itu punya kapasitas walaupun beda identitas, beda soroh juga harus dipilih. Karena kita butuh yang begitu. Oke. Untuk kepentingan publik ya gitu. Oke, nah Bli Gede, ini kita mau closing. Ya, oke. Seperti biasa, Bli Gede tolong bisa berikan pesan khususnya untuk anak muda yang mungkin sebenarnya ada ketertarikan di bidang politik, cuma mungkin masih ragu ataupun ada banyak yang dia pertanyakan lah. Apa sih pesan yang bisa Bli Gede berikan kepada kaum muda? Begini Maria, kepada anak-anak muda di Bali, politik itu menyenangkan, politik itu asik, maka dari itu jangan segan-segan masuk ke dunia politik, karena segala kehidupan kita, biaya SPP, gitu kan, biaya kesehatan, itu mahal atau murah tergantung dari kebijakan politik, kebijakan publik yang lahir melalui proses politik. Nah, jadi anak muda masuklah ke dunia politik dari sekarang, belajar, berdiskusi, berdialektika, belajar berbeda pandangan, berbeda pendapat, belajar mengkritik kebijakan pemerintah secara substansi. Jangan takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah, gitu kan? Karena segala kehidupan kita berasal dari proses politik. Beranilah masuk ke dunia politik, beranilah mengkritik, beranilah bersuara. Sebab proses politik akan menentukan nasib kita di masa depan. Baik. Gitu. Bli Gede, terima kasih banyak. Saya sebagai anak muda juga langsung tertanamkan harus berani berpendapat, mulai berlatih juga untuk berdialektika satu sama lain supaya kita anak muda sama-sama bisa lebih berani dan juga bisa lebih cerdas tentang politik. Oke. Sobat Gada, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share video sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.